puasa ya. Kita setiap hari, apalagi bulan puasa ya, kita melakukan puasa. Tentuannya apa tujuan puasa? Yaitu supaya kita bisa menjaga hati dan juga kita bisa menjaga hawa nafsu ya, mengendalikan hawa nafsu. Dan juga apa? Menahan rasa lapar dan dahaga. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan nafsu. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah setelah perang Badar, dia ada yang bertanya, setelah perang Badar nanti ada perang apa lagi yang paling berat ya Nabi? Dijawab sama Nabi, yaitu perang memerangi hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang bersifat angkara murka. Inilah pertarungan yang berat, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi puasa tidak sekedar menahan rasa lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu supaya terkendali hawa nafsu kita. Selanjutnya, dan sedekah. Sedekah ini ya, bagi yang mampu, yang punya harta berlebih, yang punya tenaga ya. Namanya sedekah tidak hanya harta ya, tapi tenaga. Juga punya tenaga lebih, bisa bersedekah. Ya, maksudnya membantu. Jadi berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah dan memperkuat iman. Jadi dengan ibadah, seperti sholat, puasa, dan sedekah, yaitu dengan tujuan supaya kita mampu mengingat Allah dan memperkuat iman. Dengan demikian praktek-praktek tersebut turut berperan dalam menjaga jiwa dan kekotoran spiritual. Jadi dari tadi ya tentang menjaga jiwa, bahwa menjaga jiwa mencakup dua dimensi utama, yaitu menjaga jiwa secara fisik dan juga menjaga jiwa secara spiritual. Ini yang poin-poin yang penting. Jadi menjaga jiwa dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pelindungan terhadap aspek fisik, tetapi juga melibatkan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual. Dengan memahami dan mengamalkan kedua aspek tersebut, seseorang muslim dapat mencapai keseimbangan antara menjaga keselamatan dunia dan memperoleh keselamatan akhirat. Inilah ya, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang intinya kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita diberi kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Maka di dalam ilmu tasawuf itu di dalam kehidupan, bahwa hidup di dunia itu adalah kematian. Tetapi hidup yang sejati adalah setelah apa? Setelah kita menjalani kehidupan di dunia. Itulah kehidupan sejati, yaitu akhirat. Maka dalam bahasa Jawanya, kita hidup di dunia itu adalah mampir ngombe. Dalam istilahnya ya, mampir ngombe. Maksudnya apa? Sementara. Jadi sementara dalam hidup kita di dunia. Maka tujuan utama di dalam hidup kita di dunia yaitu hidup di akhirat kelak, yaitu di kehidupan ukhrawi. Karena itu adalah kehidupan sejati. Yaitu ya poin penting yang kita catat tentang menjaga jiwa. Yang paling penting yaitu satu, menjaga jiwa secara fisik dan juga menjaga jiwa secara spiritual. Jadi menjaga jiwa dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap aspek fisik, tetapi juga melibatkan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan secara spiritual. Dengan memahami dan mengamalkan kedua aspek tersebut, seorang muslim dapat mencapai keseimbangan antara menjaga keselamatan dunia dan memperoleh keselamatan akhirat. Inilah poin penting, yaitu kita mencari keselamatan dunia dan juga mencari keselamatan akhirat. Karena hidup di dunia titik poinnya bermuara yaitu kehidupan di akhirat kelak. Ya itu saja ya pada malam hari ini dengan saya Khalid Taqwim. Apabila bermanfaat, dan semoga bermanfaat apa yang saya ucapkan, dan apabila saya ucapkan kurang tepat, kurang pas, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.